Jadi khotbah pada pagi ini akan bersifat sebuah dorongan dan juga kita sudah sampai di Nehemia pasal 5 ayat 1 hingga 12. Untuk pengetahuan semua pelawat, kami masuk dalam dalam beberapa waktu ini khotbah mengikut Alkitab demi Alkitab. Jadi kami sudah tiba di sampai kitab Nehemia, di mana di kitab Nehemia, kalau kita belajar latar belakang yang berlaku di sini adalah sesetengah kaum Yahuda mengalami krisis ekonomi ataupun masalah sosial dan masalah ekonomi. Jadi kalau kamu baca daripada ayat 1 hingga 12, kamu temui ada dua masalah yang timbul di kalangan suku Yahuda. Satu, masalah ekonomi, dan kedua, masalah sosial. Jadi ini yang akan kita perhatikan melalui dua masalah ini. Maka kita mengambil satu tema yang bertajuk pengorbanan sebuah kasih. Mari kita melihat dalam poin yang pertama. Pistis di dalam keluarga Kristus. Mungkin kamu bertanya apa kata pistis ini? Saya rasa ada tadi di slide, saya sudah sedia. Kita lihat dulu apa maksud pistis dalam bahasa aslinya. Okay? Supaya kita tahu, ini bukan bahasa Malaysia tahu. Ini bahasa Yunani. Okay? Jadi ada slide. Pistis. Oke. Yang itu bahasa Yunani tapi sudah diterjemahkan lah. Jadi kami sudah sediakan. Pistis atau pistio ini adalah satu kata yang sama. Okay? Pistis itu maksudnya iman, pistio itu maksudnya percaya. Okay? Jadi kalau kamu lihat lebih kurang begitulah, percaya ataupun iman. Tetapi Nehemia ini ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kitab Perjanjian Lama itu banyak menggunakan perkataan Ibrani. Jadi saya kasih tunjuk kamu bahasa Ibrani dia juga. Belum lagi, masih kekal di situ. Jangan dulu pindah. Bahasa Ibrani tadi. Oke. Ya, ini bahasa Ibrani dia imunah ataupun aman. Oke. Jadi sama juga, satu aman ini merujuk kepada iman, imunah ini merujuk kepada percaya. Jadi lebih kurang begitulah. Oke. Jadi pistis ini bercakap tentang kepercayaan di dalam keluarga Kristus. Nah, kalau kita melihat dalam Nehemia pasal 5 ayat 1 hingga 4, kita mengetahui bahwa saudara Yahuda dalam masalah. Ayat 1 hingga 4 memberitahu kita ada sekitar 4 masalah yang dihadapi mereka. Di ayat 2 kita melihat mereka kekurangan makanan. Di sini katakan anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum. Jadi gandum adalah salah satu sumber makanan yang mereka gunakan sebagai untuk menampung kehidupan mereka ataupun bangsa Yahuda. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka di situ dalam keadaan kekurangan makanan. Ini juga boleh merujuk kepada masalah ekonomi mereka, di mana mungkin mereka tidak ada uang untuk beli makanan. Siapa yang di sini yang lepas ini tiada uang sudah untuk mau makan? Oke. Jadi kalau tiada, kamu carilah kawan, belanja dulu aku. Kan? Nah, tapi ini bukan tiada uang untuk makan lepas ini, tetapi ini tiada uang untuk makan hari ini, esok dan selanjutnya. Oke? Bukan hanya untuk satu waktu, tetapi mungkin dalam jangka waktu yang panjang mereka akan berterusan dalam kekurangan makanan. Oke? Mungkin kalau zaman kita peti sejuknya kosong lah kan, ais saja di dalam. Itu yang tempat ikan tuh kan penuh dengan ais, bukan penuh dengan ikan. Oke? Ataupun penuh dengan tulang-tulang, sisa makanan simpan di dalam. Nah, jadi inilah masalah mereka, kekurangan makanan. Lagi kedua, ayat 3, sudah kekurangan makanan, apalagi terjadi kepada mereka. Kalau kita lihat ayat 3.
Mereka sudah menggadai harta mereka. Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Tadi kan mereka ayat 2 mereka kekurangan gandum. Oleh kerana kekurangan gandum, mereka perlu menggadai harta mereka, menggadai ladang mereka, menggadai kebun mereka. Hanya untuk mendapatkan bekalan makanan. Hanya untuk mendapatkan sesuap nasi untuk menampung anak mereka dan keluarga mereka. Ini merujuk bahwa mereka ini betul-betul punya masalah ekonomi, masalah pendapatan ekonomi. Bayangkan kamu yang mungkin di kampung dalam kekurangan, kamu terpaksa menjual ladang sawit kamu terpaksa menjual apa lagi? Rumah kamu. Ini yang terjadi kepada mereka. Apalagi yang terjadi kepada mereka? Kena kekurangan makanan. Mereka sudah menggadai harta mereka. Kini mereka sudah kehabisan stok apa yang diperlukan. Apalagi terjadi ayat 4, mereka terpaksa meminjam wang. Kami harus meminjam wang untuk membayar pajak. Pajak membayar cukai lah. Untuk membayar cukai yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ini masalah ekonomi. Oke. Apalagi ayat 5. Walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami. Next. Dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah berapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Oke. Jadi kalau kita melihat di ayat 5, ini bercakap tentang mereka kena kurang makanan, sudah menggadai harta, sudah pinjam uang, akhirnya apa mereka buat? Ayat 5 di sini, mereka menjual anak mereka menjadi hamba. Adakah ibu bapa yang sanggup dalam hal ketidakcukupan di dalam keluarga, sanggup untuk menjual anaknya karena untuk mau menampung keluarga supaya dapat meneruskan hidup? Ada ibu bapa yang sanggup? Ada jemaat yang sanggup melihat situasi ini berlaku di dalam gereja kita? Tapi inilah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Inilah masalah yang mereka hadapi. Dia bilang kami terpaksa menjual anak mereka. Bila saya baca ni kan, pertama nampak mereka kekurangan makanan masih okey. Lepas tu mereka gadai harta mereka, pinjam wang, tapi yang paling teruk sekali terpaksa menjual anak mereka supaya menjadi hamba. Jadi ini masalah orang Yahuda. Dan masalah ini menjadi tekanan di dalam mereka. Maka dengan itu kita melihat di ayat pertama dan kedua mereka berteriak, mereka mengeluh, mereka tidak tahan lagi dengan keadaan kehidupan mereka. Jadi kalau kita sebagai keluarga di dalam Kristus, kalau kita percaya atau kita ada pistio, aman ataupun imuna yang saya tunjukkan tadi sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan. Tuhan itu akan mencukupkan. Tuhan itu akan memimpin hidup kita. Jadi janganlah sampai kita menjadi seperti mereka. Memang mereka itu dalam satu sisi mereka dalam keadaan yang sangat terdesak waktu itu. Tetapi kita seharusnya menjadi satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam situasi ini Nehemia bila dia tahu apa yang terjadi di kalangan setengah keluarga Yahuda, maka itu dia mengumpulkan mereka supaya kawan-kawan yang
yang ada kelebihan boleh membantu mereka yang dalam masalah. Supaya kawan-kawan yang punya kekuatan, yang punya gandum, boleh membantu mereka yang tidak cukup gandum. Supaya mereka tidak terus-menerus berhutang. Supaya mereka tidak akan terus-menerus menggadaikan anak mereka. Dan bagi Nehemia ini sangat penting. Itulah sebabnya sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Saya masih ingat bila saya baca ini apa yang berlaku Nehemia. Mereka dalam masalah, mereka tertekan dalam hidup. Tapi coba kita bandingkan dengan gereja awal di kitab Kisah Para Rasul. Ketika gereja awal di Kisah Para Rasul mengalami Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka saling memberkati dalam hidup mereka. Ada umat yang kekurangan, tetapi ada jemaat yang dalam kecukupan. Sehingga jemaat yang kecukupan ini sanggup menjual ladang mereka, sanggup menjual mereka punya hasil supaya dibagi kepada orang yang dalam kesusahan. Itulah corak hidup orang yang hidup pada zaman gereja awal. Dan kalau kita perhatikan, ini juga sangat penting bagi kita pada hari ini sebagai satu keluarga Allah di dalam Tuhan. Kita saling membantu. Jadi kami ingin menanam sebuah gereja di mana satu gereja yang saling menolong, saling menyokong satu dengan yang lain. Kalau kita tahu ada jemaat kita dalam kesusahan, ada jemaat kita dalam kelemahan, kita membantu dengan semampu yang boleh. Oke, jadi itu yang kita lakukan. Tetapi di Nehemia, apabila kawan mereka dalam masalah, mereka tidak membantu. Mereka mengenakan cukai ataupun bunga yang lebih tinggi. Kalau contoh di sini kan mereka kekurangan, mereka mau pinjam uang. Mungkin si A bilang kepada si B, aku nih susah mau bayar cukai, harta sudah habis, pinjam duit kau 100. Si B bilang boleh. Dia kasih pinjam 100, tapi dia bilang nanti kau bayar balik 500. Itulah contoh-contoh. Orang sudah susah, kamu kasih bunga lagi. Oke. Ini yang terjadi di Nehemia ini. Orang yang sudah dalam keadaan yang susah kita tekan. Dia minta pertolongan makanan, tolong bagi kami sedikit makanan, boleh. Tapi serahkan anak kamu jadi hamba saya. Bayangkan bagaimana teganya, bagaimana sanggupnya. Jika kita dalam satu keluarga dalam Kristus kita buat demikian. Mungkin lepas ini Wadan datang dengan kamu, tolong bagi dulu aku 10 kilo beras, boleh. Kau sama suami kau mesti jadi hamba. Sanggupkah? Sanggup buat begitu kah dengan Wadan? Ataupun lepas ini kami datang, minta dulu bagi dulu aku gula 10 kilo. Habis gula aku di rumah. Bilang boleh, kau cuci baju aku untuk 1 minggu. Jadi mungkinlah ini contoh-contoh saja saya bagi. Tapi ini yang berlaku di Nehemia. Mereka mau tolong, tetapi mereka mengambil keuntungan. Ini bukan cara hidup keluarga Kristus. Jadilah sebuah keluarga Kristus yang hidup seperti di Kisah Para Rasul. Ketika kawannya susah, dia jual hartanya dan dibagi kepada orang yang susah. Inilah gereja yang hidup dalam pistis, iman dan percaya. Jadi saya harapkan melalui khotbah ini kita boleh menjadi jemaat yang bermurah hati, yang membantu. Kalau Anda mendengar kawan kamu susah, kamu adalah orang yang ringan tangan, dalam bahasa ringan tangan untuk cepat pergi membantu. Jangan bila dengar pandai-pandai lah dia tuh hidup,
Jadilah orang yang ringan tangan untuk membantu. Bahkan kalau kamu dengar dia sakit, jadilah orang pertama yang menghubungi dia. Kalau kamu ada kemampuan untuk berdoa bagi dia, pergi berdoa untuk dia. Lawat dia, kunjungi dia, berikan dorongan kepada dia. Jadi itulah contoh jemaat yang hidup dalam bisnis di dalam keluarga Kristus. Kalau dalam Efesus, Paulus mengatakan dalam Efesus, buka Alkitab kita sama-sama, Efesus pasal 2 ayat 19 hingga 20. Sudah jumpa? Kalau sudah jumpa katakan amin. Oke, kamu baca, saya minum. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan kalau kita lihat di sini, kita bukan lagi orang asing atau pendatang, tetapi kita adalah kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi maka dengan itu, jika salah satu daripada anggota keluarga Allah ini sakit, masalah, hendaklah kita sebagai sebuah anggota bersama-sama untuk membantunya, menolongnya, berdoa untuknya, dan mungkin akan memperhatikan sesuai dengan apa yang dia hadapi. Itulah sebuah keluarga di dalam Allah. Jadi maka dengan itu, apabila kita mengetahui kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan, ada dua hal yang sangat penting yang kita perlu ada sebagai satu keluarga di dalam Allah. Hal yang pertama di poin yang kedua, kasih sebagai keluarga Kristus. Untuk menjadi sebuah keluarga di dalam Kristus, pertama kita perlu ada kasih. Kasih tahu kawan sebelahmu, kasih. Coba tanya dia, kau sayang saya kah? Coba tanya dia balik. Tengok matanya, betul-betul gak dia sayang kau? Tengok dia balik. Tengok dia punya jalingan mata, betul-betul ada kasih kah di situ? Ya kan? Ataupun dia hanya sayang kau sebab kau waktu ini kau ada duit selalu belanja dia. Kamu coba jangan bawa duit. Dia mau belanja kau atau tidak? Oke. Tapi untuk menjadi sebuah keluarga di dalam Kristus, kasih itu sangat penting. Kalau kita tidak ada kasih, susah lah kan? Oke. Seperti Nehemia 5 ayat 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi kalau kita ada kasih, lakukanlah apa yang benar. Dan di sini dalam konteks cerita tadi saya sudah kasih tahu mereka ada masalah. Mereka sudah menggadaikan harta mereka. Itu konteks dia. Tetapi menggadaikan harta itu bukan salah. Oke. Mereka juga ada masalah etnik ataupun masalah sosial. Oke, sehingga memperhambakan sesama mereka. Jadi bagi Anda, patutkah orang Yahuda menganiaya sukunya? Kalau kita melihat di sini, mereka tidak melakukan apa yang benar. Mereka menolong, tetapi mereka mengambil keuntungan apabila mereka menolong. Mereka bukan hanya mengambil keuntungan, tetapi mereka menindas dalam waktu yang sama. Nah, ketika Nehemia tahu apa yang dilakukan oleh sukunya, dia tahu bahwa ada sebilangan dalam masalah, ada sebilangan lagi menindas, yaitu sebilangan dalam masalah ekonomi, sebilangan pula dalam masalah sosial. Ketika Nehemia mengetahui ini, dia sangat marah. Dan dia mengumpulkan mereka. Lalu dia berjumpa dengan mereka. Sebab dia mau menyelesaikan masalah ini. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Nehemia ialah kita harus memiliki hikmat apabila kita mengendalikan urusan dengan jemaat. Jadi ini sebagai pemimpin lah. Sebagai seorang pemimpin sangat penting untuk memiliki hikmat.
khususnya dalam kelompok sel, dalam hal pelayanan sel. Seorang pemimpin harus punya hikmat untuk memperhatikan keadaan halinya dengan baik, supaya dia dapat supaya dia dapat membantu menyelesaikan masalah mereka, bukan menambahkan masalah mereka semakin besar. Nah, jadi dalam konteks gereja kita ada pelayanan kelompok sel, di mana pada hari ini kita akan jumpa, mungkin kamu akan berjumpa dengan keadaan seperti begini. Mungkin mereka tidaklah terlampau teruk, susah mau makan, tetapi mungkin mereka berada dalam situasi seperti terbeban dengan hutang. Bagaimana sebagai seorang pemimpin kita berhikmat untuk membantu mereka? Kalau ada anggota kamu datang, ayah pemimpin sel, aku mau kongsi begini, aku punya hutang keliling pinggang. Lalu apakah hikmat yang kita ada untuk membantu orang seperti begini? Tidaklah kita bilang, oh dapat nanti aku cucuk pergi ATM, aku bayar semua utang kau. Itu bukan pemimpin yang berhikmat. Maksud saya berhikmat itu ialah kamu tahu apa yang harus kamu pimpin dan tuntun orang yang seperti ini. Nah, Nehemia menemui situasi ini. Mereka dalam situasi berhutang, mereka dalam situasi sudah kehilangan harta, mereka dalam situasi sudah menggadaikan anak mereka, menjual anak mereka menjadi hamba. Lalu Nehemia mengurus masalah mereka. Jadi para pemimpin yang dilantik, pemimpin sel, pemimpin awam, pembantu sel, dimanapun kamu ditempatkan di pelayanan, minta hikmat daripada Tuhan ketika kamu bertemu dengan masalah ini di dalam pelayanan Anda. Nah, ada beberapa tips yang mungkin yang boleh kamu ambil perhatian ketika dalam pelayanan seperti begini, ataupun bagi jemaat, ataupun bagi ketua keluarga. Mungkin ini berguna. Pertama, fikirkan untuk mengutamakan jiwa berbanding perkara yang berlaku, tanpa mengambil apa-apa keuntungan. Apa maksud ini? Maksudnya, ketika Anda melihat ada masalah berlaku di hidup seseorang yang berkongsi dengan kamu, ataupun yang kamu ketahui, pertama fikirkan jiwanya terlebih dahulu. Fikirkan bahwa dia itu adalah jiwanya itu sangat penting untuk diselamatkan terlebih dahulu. Jangan terus pergi menyelesaikan masalahnya, karena kamu tidak akan dapat menyelesaikannya, karena kita tidak akan dapat melakukannya kalau kita tidak memulihkan jiwanya terlebih dahulu. Memang betul dia ada masalah hutang, tetapi selain daripada masalah hutang, mungkin dia ada masalah lain yang perlu Anda selesaikan terlebih dahulu. Ya, orang yang hidup dalam masalah hutang kebanyakannya banyak yang bimbang, risau, dan mungkin saja dia boleh membuat keputusan untuk apa? Untuk tidak mau hidup lagi. Itu mungkin akan terjadi. Dan jika Anda mengetahui ini, Anda harus melayani dia terlebih dahulu, memberikan keyakinan kepada dia bahwa dia perlu teruskan hidup, dia perlu terus untuk berjuang. Itu pertama penting sebelum Anda membantu dia untuk menyelesaikan masalah hutangnya. Mungkin saja yang kedua, mungkin saja sebab dia sudah kehilangan pekerjaan. Kan? Jadi karena kehilangan pekerjaan, maka dia tidak ada ekonomi yang baik. Jadi ini semua hikmat yang kita perlukan. Tetapi pertama, ambil perhatian seperti mana Nehemia ketika dia melihat masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Dia tidak terus menyelesaikan masalah mereka, tapi dia melihat bahwa jiwa mereka sangat penting untuk mengenal kebenaran terlebih dahulu. Nah, ketika Nehemia sudah tahu apa masalah mereka yang berlaku, itulah sebabnya dia tulis masalah mereka di ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Apabila dia tahu masalah yang mereka hadapi, barulah Nehemia dapat bertindak.
kalau kita membaca di ayat seterusnya, Nehemia melakukan tindakan. Apa tindakan pertama yang Nehemia lakukan? Nehemia menggunakan ekonomi yang dia ada. Artinya dia menggunakan resources yang dia ada untuk menolong mereka membayar hutang mereka. Nah, kalau kita lihat, Nehemia punya satu semangat ataupun kesanggupan untuk berusaha lebih dalam hidupnya. Dia sanggup untuk membantu mereka. Walaupun saya tidak tahu Nehemia cukup makan atau tidak, tetapi Nehemia memberikan apa yang dia ada untuk menolong mereka. Bukan hanya itu, dia juga mengumpulkan pemimpin-pemimpin seperti bupati. Dia mengatakan, mari kita berkumpul bersama supaya kita dapat menyelesaikan hutang mereka ini. Nah, kita melihat di ayat 10. Kalau kita lihat di ayat 10, apa Nehemia kata? Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Oke? Jadi dia memanggil kepada semua yang tadi yang tempat kena pinjam. Dia bilang, kasih hapuslah hutang mereka, jangan lagi kira hutang tuh. Jadi ini salah satu tindakan yang dilakukan oleh Nehemia. Dia memberikan sokongan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat situasi ini, mungkin kita juga tergerak hati untuk membantu sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Kita tahu ada kawan-kawan kita tahu ada jemaat kita dalam kesusahan, kelemahan. Kita mau membantu dia. Kalau sekalipun kita tidak dapat membantu dia, saya mau mencadangkan. Saya mau mencadangkan supaya kita ada di waktu dia susah. Itu sangat penting. Sekalipun Anda tidak dapat menghulurkan sejumlah uang untuk dia, tetapi jika dia tahu kamu ada bersama-sama dia, berjuang bersama-sama dia pada waktu dia dalam masalah, itu sudah akan memberkati hidupnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu keluarga di dalam Kristus, sebagai saudara sedaging di dalam Kristus, kalau ada kawan kita dalam kelukaan yang sedang berjuang untuk meneruskan hidup dan susah, kalau Anda tahu dia sedang berada di situ, pergilah ke tempatnya dan berjuang bersama-sama dengan dia. Pernahkah ada pengalaman seperti begini? Ada orang dalam keadaan yang susah, ataupun orang bilang dalam keadaan yang di hujung tanduk. Saya pernah jumpa dua lah, saya tidak mau sebut siapa. Satu, dia mau potong tangan dia. Dia mau, tahu kan, mau potong tangan. Saya tidak mau cerita apa sebab, kamu tahu lah kan. Apabila saya tahu dia mau potong tangan dia gambar, dia mau potong, dia bilang saya mau potong tangan saya sudah. Saya tidak hanya bilang, saya tengok 5 menit lagi saya sampai. Dan saya di situlah bersama-sama dengan dia, tengok dia potong tangan dia atau tidaklah. Tapi puji Tuhan, sepanjang waktu saya di situ bersama dengan dia tidak potong tangan dia. Bayangkan kalau saya tidak ada di situ, saya tidak tahulah dia potong tangan dia atau tidak. Jadi apa yang saya mau katakan kepada kita, kalau Anda tahu ada kawan-kawan kamu sudah bagi tahu, saya tidak mau hidup sudah, berjuanglah bersama dengan dia. Saya ada satu kawan lagi lelaki ya, tetapi agak lembut sedikit. Saya tidak tahu apa masalah berlaku dalam hidupnya. Dia mengalami penolakan. Dia bilang dia benci dengan keluarganya. Tidak ada tempat untuk dia pergi. Saya katakan, kamu datang pergi rumah saya. Dan saya katakan, rumah saya terbuka untuk kamu. Kamu boleh tinggal di sini. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, adakah kita memiliki kasih yang seperti yang Tuhan berikan kepada
kita. Kalau kita biarkan mereka yang dalam keadaan masalah seperti begini, adakah Anda pikirkan, kalau saya biarkan dia sudah katakan seperti begitu, adakah dia akan membuat tindakan yang bodoh? Pada saat saya mendengar dua pribadi yang saya sebutkan ini, dalam pikiran saya rasa mereka sudah putus asa dalam hidup. Kalau saya tidak cepat membantu mereka, mungkin saja mereka akan membunuh diri mereka. Dan waktu saya berada di situ bersama dengan mereka, saya tidak banyak cakap lah. Orang sudah dalam masalah, kau pergi nasihat dia tanpa dia stres kan. Saya tidak cakap apa-apa. Saya hanya kasih tahu dia, saya ada di sini dan berjuang bersama dengan kamu. Cukup. Tengok dia, perhatikan dia, itu sudah cukup. Tapi kadang-kadang kita juga ada masalah ini, bahkan bila kita tahu kawan kita ada masalah, kita macam Tuhan. Kaklah Tuhan. Itulah kau cakap, orang sudah dalam stres kan, orang sudah terluka kan, kamu kasih tambah luka dia. Sebabnya bila dia balik, kamu tengok, aku sudah nasihati dia, tapi kenapa dia buat keputusan begitu? Kamu tidak mengobati dia, tapi kamu menambah lukanya. Betul? Kalau kamu rasa sakit, kamu kena marah, kamu tambah sakit kah? Tambah sakit. Coba kamu pergi hospital, kamu datang dokter terus kamu datang kan, kamu sudah sakit, mungkin bergegar tangan kan, dokter marah kamu lagi. Apa perasaan kamu? Pernah rasa begitu? Saya minggu lalu pergi hospital, sakit, dokter bilang, kenapa kamu lambat datang hospital? Dalam hatiku, kalau aku sehat, jaga kok dokter. Minggu lalu lepas khotbah saya cepat-cepat turun bawah sebab saya sakit, lepas itu saya pergi emergency. Dan dokter marah saya di dalam bilik. Dalam hatiku, syukur aku sakit. Kalau enggak, memang kena sebiji nih dokter nih. Kan? Sama juga kalau kamu dalam keadaan terluka, dia datang dengan kamu, bukan kita mengobati dia, membantu dia, mendorong dia, tapi kita pula marah dia lagi. Itulah kau tiap mau dengan cakap aku, kau ini kan keras kepala bah. Adakah yang begitu sifatnya? Mungkin kita mau ubah style kita, sebab kita tidak dapat membantunya sebenarnya. Malah kita menyusahkan dia lagi. Amin. Jadi itulah kasih kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Yang kedua, ataupun yang terakhir sekali, poin yang terakhir adalah kita memerlukan pengorbanan. Tadi kita perlukan kasih, dan kasih itu juga perlukan pengorbanan. Nah, kalau kita melihat pengorbanan sebuah kasih itu akan melibatkan uang, masa, dan usaha. Mungkin kita rasa ini bahagian yang paling susah. Sebagai sebuah gereja, apabila kita mau mengasihi, pengorbanan itu pasti akan melibatkan ini. Kamu tahu dia dalam keadaan yang susah, kamu mau berjuang bersama-sama dia, pasti itu akan mengorbankan masa kamu. Mungkin dia menangis di bahu kamu berjam-jam. Pernahkah ada kawan kamu menangis di bahu kamu? Kamu datang terus dia peluk kamu nangis. Dia punya air liur sini, melekat di semua di sini. Nggak apa-apa lah kan? Adakah? Ada pengalaman begitu? Ada bah. Mungkin kamu begitu. Kamu nangis di bawah kawan kamu, ingus kamu, sudah meleleh kawan kamu. Cuci baju lagi. Yang senyum-senyum tuh macam ada on. Kan? Itu melibatkan masa kamu. Kamu akan berkorban masa kamu. Begitu lama masa kamu berikan hanya untuk dia menangis di bahu kamu. Tapi kamu tahu, selepas dia menangis itu adalah kesembuhannya. Itulah pengorbanan kamu. Mungkin juga kamu akan berkorban dari segi uang.
seperti membantu dia dan sebagainya. Jadi pengorbanan sebagai sebuah keluarga dalam Kristus itu melibatkan masa, uang, dan usaha. Maka dengan itu, jadilah pemurah dan berhikmat. Oke? Tidak salah untuk baik hati. Tidak salah untuk membantu. Tetapi dengan hikmat. Oke? Terutamanya dalam hal keuangan. Kalau ada kawan-kawan Anda mau pinjam uang, tidak salah sebenarnya untuk kita meminjamkan. Tetapi dengan hikmat. Oke, jadi saya tidak mau panjang di situ. Yang penting kamu tahu ada hikmat. Jangan sampai pasal pinjam duit kamu begaduh. Jangan sampai pinjam duit berbubut pakai pisau. Kau pinjam duit saya satu bulan saya tunggu, tidak pandai kasih balik. Lalu kamu datang ke gereja, Padri, itu si B, dia pinjam duit aku 1 tahun sudah tidak pandai bayar. Berhikmatlah, membantulah dengan hikmat. Kalau kamu rasa, tidak sedap hati, saya ada kekuatan untuk tolong dia, tapi saya tidak tolong, tidak senang. Mungkin itu masa yang sesuai untuk kamu menolong. Ada satu kutipan kata, ini satu kutipan kata lah. Dia katakan seperti begini. Ketika dalam keraguan, lebih baik tersilap untuk bermurah hati. Faham kan ini? Maksudnya begini. Ketika kamu ragu-ragu untuk tolong dia, lebih baik kamu tersalah bagi ataupun salah tolong, ataupun sebenarnya dalam hati kamu aku tidak mau tolong tetapi karena dia paksa-paksa, tolonglah, begitu. Lebih baik tersilap untuk bertolong ketika bermurah hati. Jadi dalam Galatia pasal 6 ayat 9 hingga 10 mengatakan, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi Paulus mengata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ada satu lagu lagu kumpulan Wings kado. Kamu tahu gak itu lagu? Siapa tahu Buat baik berpada-pada kata orang tua. Tahu gak lagu ini? Kamu ndak tahu lah kan, mungkin. Tahu lagu tuh? Mungkin kamu tahu lagu Despacito saja. Kan? Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, buatlah baik. Dan jangan berhenti berbuat baik. Berbuat baiklah jika ada kemampuan untuk melakukannya. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, hendaklah kita saling menolong satu dengan yang lain. Jadi sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, Anda sudah mendengarkan kasih, sudah mendengarkan pengorbanan, dan Anda sudah tahu, kamu sudah tahu bahwa kita ini semua adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Coba kamu bayangkan ini pertanyaan ini, kamu bayangkan pertanyaan ini. Kawan yang kamu tahu ataupun orang yang kamu tahu yang susah dalam masalah itu ialah saudara kandung kamu. Oke? Orang yang dalam masalah sekarang yang kamu dengar itu ialah saudara kandung kamu, darah daging kamu. Ketika kamu tahu dia dalam masalah, apa yang kamu buat? Ketika kamu tahu abang kamu atau kakak kamu atau adik kamu dalam masalah, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia saja atau kamu akan berjuang bersama dengan dia? Darah daging Ketika darah daging kamu, saudara kamu berkata, Aku sudah putus asa untuk hidup. Dia bilang, sekarang aku di atas bangunan hujana kawangan.
Apa yang akan kamu buat? Di atas bangunan Hujana Kewangan sana, dan dia bilang, kalau kamu tidak datang, aku akan lompat. Apa akan kamu lakukan jika kamu dengar kata-kata ini keluar daripada abang kandung kamu, kakak, ataupun adik kamu? Yang pertama, karena kita mengasihi dia, karena kita sayang dia, kamu akan tinggalkan apa yang kamu sedang lakukan pada waktu itu. Izinkan saya kongsikan satu cerita. Ini kisah benar yang berlaku dalam hidup saya secara pribadi. Saya tidak mau sebut tahun, nama siapa, tapi saya mau kongsikan situasinya. Pada satu waktu, satu keluarga kami sudah berhimpun. Ibu bapak saya datang dari kampung karena mau sambut hari jadi saya. Dan waktu itu hujan, dan sekitar jam 6.30 begitu, 6.30 petang. Sambil menunggu orang datang ke rumah untuk merayakan hari jadi saya dapat panggilan daripada satu kawan. Dan dia sempat katakan, tolong saya. Dan dia send dia punya video lah, apa yang berlaku kepada dia. Saya tinggalkan birthday, sambutan hari jadi. Saya pergi jumpa kawan saya. Ini tapi kawan makan kawan tau. Saya tahu dia kawan saya, tapi dia juga tikam belakang saya. Tapi saya katakan, karena saya mengasihi dia, saya pergi. Saya pergi di situ. Dia memang dalam masalah lah. Saya tolong, saya bantu dia, dan menjadi orang di depan dia untuk menghadapi situasinya. Sebab dia mau dipukul bah. Saya di depan dia tahu. Orang sudah pegang senjata. Saya di depan dia. Memohon maaf untuk dia dengan satu kampung. Tidak ada orang tahu kisah ini. Hari ini saya kasih tahu kamu. Saya tunduk dan minta maaf dengan satu kampung itulah. Dengan apa yang dia perbuat. Dan apa yang terjadi selepas itu, puji Tuhan, dia dimaafkan. Dan mereka bilang, kalau kamu buat sekali lagi, tidak ada pengampunan untuk kamu lagi. Mereka tidak tahu saya siapa. Orang kampung itu tidak tahu saya siapa. Saya hanya kenalkan saya kawan dia. Selepas balik, saya cakap sama dia, lain kali jangan lagi buat begini. Saya mau balik pergi kereta, dan sebab saya bilang, saya mau cepat balik, mungkin orang sudah tunggu saya. Dan tiba-tiba ada macam angin, aku rasakan kencang laju, macam laju bawa berlari. Saya ingat apa, saya mau toleh, dia sempat, terus dia peluk saya, macam yang wayang Titanic tu, dia peluk dari belakang. Dia nangis di bawah, itulah saya bilang nangis dia. Basah saya punya baju dengan hingusnya, air liurnya, dia menangis saja. Dan selepas itu saya merasakan dia dipulihkan. Dia cari Tuhan. Dia pergi gereja. Bahkan dari saat itu dia tidak pernah lagi, orang bilang apa nih, dia tidak pernah ada niat yang jahat untuk saya. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Kasih dan pengorbanan sebenarnya adalah satu senjata yang kuat untuk orang percaya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa situasi kamu hari ini. Sebagai sebuah
keluarga di dalam Kristus. Mari kita utamakan kasih di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon daripada firman Tuhan. Andai kata